Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita lanjutkan pembahasan soal KSM Kimia tingkat nasional tahun 2019. Ini untuk soal nomor 3. Pada saat Rasulullah sedang melakukan perjalanan bersama untanya, di tengah terik matahari, untanya mulai merasa berat dan menurunkan badannya. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Unta itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan yang lain, yaitu kemampuannya menempuh perjalanan jauh tanpa makanan dan minuman di bawah terik matahari. Hal ini karena unta memiliki persediaan lemak di dalam punuknya. Lemak yang disimpan dalam punuk unta adalah lemak tristerin, yang rumus kimianya adalah C57H110O6, yang akan menjadi sumber energi dan air. Massa lemak tristerin yang diketahui MR-nya 891 yang tersimpan di dalam punuk unta adalah 45% dari massa glukosa yang dikonsumsi unta. Jadi dalam setiap 1 kg hanya ada 45% saja massa dari tristerinnya. Di dalam tubuh unta, tristerin akan mengalami metabolisme menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi seperti diagram berikut ini. Agak unik memang model diagramnya, agak tidak lazim dibandingkan selama ini kalau kita menghadapi diagram-diagramnya. Dari reaksi yang tidak setara ini kita nanti akan melakukan proses hitung seperti halnya kita melakukan perhitungan termokimia. Lanjutan soalnya. Untuk menempuh perjalanan di padang pasir, unta membutuhkan energi sebanyak 7.000 kJ per mol. Jadi setiap 1 kilo dia butuh energi 7.000. Jika seekor unta akan dijadikan transportasi untuk menempuh perjalanan sejauh 25 km, maka berapa kilogram glukosa yang harus dikonsumsi oleh unta tersebut? Dan manakah surat Al-Quran yang berhubungan tentang wacana tersebut? Untuk yang terakhir ini perlu sedikit wawasan ya, membaca Al-Quran, yang menguasai Quran hadis lah paling tidak. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita konversi dulu skema model energi entalpi yang ada ini sudah dikatakan belum setara, yang nanti kemudian akan kita setarakan. Ini kita konversi dulu agar lebih mudah untuk dilakukan proses hitung. Alur pertama. Ini ya, alur pertama adalah dari sini, ini menghasilkan C dan menghasilkan H2 serta menghasilkan O2. Hasilnya seperti yang ada. Kemudian ini kita langsung setarakan. Tentu saja ini tidak mengalami perubahan ya. Itu alur pertama. Kemudian alur kedua. Alur kedua ini kan energi yang diketahui hanya ada 3 kan. Ini yang pertama, ini yang bagian kedua, dan ini adalah bagian ketiga. Maka yang bagian kedua adalah bagian ini, yaitu reaksi C dengan O2 menghasilkan CO2. Ini sudah setara, menghasilkan energi sebesar minus 394 kJ per mol, seperti yang ada ini ya, menghasilkan CO2. Yang ketiga adalah H2 dan O2, bereaksi menghasilkan H2O, yang energinya sudah diketahui sebesar ini. Sudah selesai, yang bagian ini baru kita lakukan proses hitungan secara termokimia. Ini sama dengan yang tadi, sudah disetarakan juga, ini sudah setara, semuanya sudah setara ya. Nah, selanjutnya kita menghitung agar pada saat proses akhir, di persamaan akhir tersisa hanya C57H110O6 di ruas kiri dan CO2 di ruas kanan serta H2O di ruas kanan. Maka kita perlu melakukan penyesuaian. Jadi ini harus hilang ya kan, untuk menghasilkan ini. Karena kita mengalihkan C sebanyak 57, semua kita kalikan 57, maka energi yang ada atau entalpi yang ada kita kalikan 57 dan hasilnya seperti yang ada. Berikutnya untuk hidrogen. Hidrogen di sebelah sini ada 55, maka yang di sebelah sini, ini tadinya 1 ya, semuanya kita kalikan 55 semuanya. Sampai di sini juga sama sehingga diperoleh hasil seperti itu. Maka ini kita bisa lakukan pencoretan ya. Kemudian ini diselisihkan, ini nanti selisihnya sisa 54 ditambah 27,5. Sehingga pada saat akhir kita peroleh angka sebesar ini. Oke, tinggal gabung semuanya, dan ini setelah dijumlahkan, ini ditambah bagian yang sebelah sini, hasilnya adalah ini. Inilah energi yang dihasilkan setiap 1 mol C57H110O6 tadi, menghasilkan energi seperti ini.
Karena kita tahu setiap 1 molnya tadi menghasilkan energi 35.000 kilojoule, dan kebutuhan energi unta untuk setiap kilometernya itu adalah 7.000 kilojoule, maka kita bisa menghitung energi yang dibutuhkan selama perjalanan, yaitu 25 km dikalikan 7.000 kilojoule per kilometer. Sehingga unta membutuhkan ini. Selanjutnya dari jumlah yang ada itu kita hitung. Ada berapa mol untuk C57H110O6 yang diperlukan untuk menempuh sejauh 25 km. Hitungannya seperti yang ada ini ya. 175 kali 10⁻³ kilojoule dibagi 35.000 kilojoule per mol. Sehingga kita dapatkan angka 5 mol. Selanjutnya kita konversi untuk 5 mol itu sama dengan berapa gram. Karena massa molar diketahui tadi sama dengan 891 gram per mol, berarti dikalikan 5 mol. Kita peroleh angka ini. Nah, angka inilah yang dibutuhkan untuk unta agar bisa menempuh jarak 25 km. Dan kita sudah tahu bahwa setiap 1 kg glukosa itu mengandung 45% C57H110O6, maka agar unta dapat menempuh perjalanan sejauh 25 km, maka kita bisa menghitung, karena tadi kan hanya 45% ya kadarnya di dalam massa glukosa. Kalau begitu kita bisa menghitung massa glukosa sama dengan 4.455 gram dibagi 0,45. 0,45 kan sama dengan 45% nih. Kita peroleh angka ini. Jadi jawabannya betul adalah yang 9,9 kg glukosa. Selanjutnya untuk surat Al-Ghoshiyah tadi ayat yang berapa? Ya kalau nggak tahu, nggak hafal, ya nggak bisa menjawab. Mau nggak mau kita harus pahami itu ya. Dan ini jawabannya, Al-Ghoshiyah ayat 17 itu yang menceritakan tentang unta. Kalau diterjemahkan seperti yang ada ini, kalau yang ke-19 itu adalah tentang gunung-gunung. Kalau begitu kita sudah bisa melihat jawabannya tepat. Kalau kita lihat di sini adalah yang B. Sudah beres, yang B jawabannya. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal kimia KSMTK Nasional tahun 2019 nomor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.